Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue yang selalu membahas dunia lelang, hanya di mana di Lelangin Aja. Oke, dalam episode kali ini gue kedatangan seorang tamu istimewa yang saat ini beliau adalah penggiat Balai Lelang, sekaligus beliau adalah Direktur Utama Balai Lelang dan sekaligus beliau adalah pengurus di dalam Berbali. So, siapa beliau? Beliau adalah Bro Kiski. Apa kabar, Bro? Baik banget. Sehat ya? Sehat banget. Wede, yang penting sehat. Karena kalau kita nggak sehat, kita nggak mungkin bisa ketemu nih. Leres, Mas. Leres. Tadi ini nggak, macet nggak di jalan? Enggak, lancar-lancar aja. Thank you banget ya, Karena mungkin di jalan udah tahu kali. Kalau mau ketemu Pak Sahyo, ya. Iya. Jadi jalan kosong. Iya. Lu kan aktif di dunia lelang lumayan sudah cukup lama lah ya, malang melintang di dunia balai lelang ya. Baik itu lelang eksekusi maupun lelang sukarela kan gitu. Boleh nggak ceritain dong awal muasal tertarik di dunia balai lelang itu seperti apa? Nah, ini kalau balai lelang itu ada sesuatu yang unik buat saya. Unik dalam hal kenapa saya tetap eksis di dunia balai lelang swasta ini. Menurut saya unik sekali. Jadi pada awalnya saya lulusan dari Jogja. Mau Jogja ya? Sama ya? Iya, dari Fakultas Hukum UI saya. Oke. Di sini cita-citanya dulu sebagai lawyer. Oh, lawyer. Lawyer. Jadi sempat saya bergabung di kantor hukum di daerah Sabang. Sempat terus pindah lagi ke kantor hukum di daerah Rasuna Said Kuningan. Oke, lawyer. Jadi ya? pernah. Law firm ya? Law firm. Dan kebetulan selanjutnya saya juga beralih lagi ke jadi in-house lawyer di satu perusahaan swasta. Oh, ya, itu konsultan. sekitar tahun berapa tuh? Tahun 2000? Kira-kira tahun 2021. Enggak dong, waktu lu jadi lawyer kan? Ya, 2021. Hah? 2021. 2001 kali. Oh iya. Oh iya, maaf. 2001. 2001 ya kan? 2001 2002 itu ya jadi lawyer. 2001. Itu fresh graduate ya, lulus dari Jogja ke Jakarta jadi lawyer ya. Iya, dia lawyer. Tapi di litigasi kurang oke. Selanjutnya saya coba di non litigasi nggak sesuai, kacamata saya tambah minus tambah besar. Karena yang saya kerjain itu legal due diligence luar biasa. Kalau litigasi tahu lah mungkin kehidupan lawyer seperti apa atau apa, itu bukan dunia saya kayaknya. Iya. Selanjutnya saya jadi in-house lawyer di satu perusahaan bisnis consultant. Oh. Itu. Perusahaan bisnis konsultan. Terus setelah itu baru terjun ke dunia balai lelang. Dunia balai lelang. Awalnya kenalnya seperti apa itu? Mungkin ada klien atau apa yang mengenalkan? Jadi tahun 2003 kebetulan saya waktu pertama kali ke Jakarta, saya dari Jogja, itu di tempat kakak saya dulu. Oh, kakaknya punya perusahaan. Punya perusahaan, bisnis konsultan di situ. Dulu, Ki, kamu pengen apa? Saya pengen meneruskan usaha untuk bikin lawyer nantinya. Ya sudah, silahkan. Saya disuruhnya di Jakarta pertama kali datang, saya cuma tadinya di Jogja saya pegang sudah dapatkan fasilitas luar biasa dari orang tua. Sudah ada macam-macam, sudah ada rumah, sudah ada mobil dan lain sebagainya. Ketika datang ke Jakarta, saya kembali dari nol. Minus makan ya? Nol, Mas. Oh, nol. Saya dikasih mobil yang kurang lebih kurang baik lah ya, yang biasa ya. Kurang baik itu tahun 74 atau 78. Mobilnya? Dan saya belum tahu tentang Jakarta. Ini mobil saya kasih ke kamu, tapi tolong dijualkan. Tapi mending loh, artinya sebagai kakak, sebagai saudara ada yang perhatian gitu kan. Ada adiknya yang lulus, terus tawarin. Kalau saya yang ditawarin, Ki, atau yuk kamu pengen apa? Saya pasti jawab pengen duit. Itu juga sih sebenarnya. Tapi nggak mungkin. Tapi setelah lulus, saya sempat ikut kakak. Setelah jadi lawyer itu tadi, terus ikut kakak ya. Oh, jadi apa itu di perusahaan kakak lo? Di in-house lawyer itu, di tempat kakak saya sendiri. In-house lawyer ya? Iya, in-house lawyer. Dan sebelumnya saya di situ juga, makanya saya juga bergabung juga di perusahaan salah satu law firm di Rasuna Said itu sendiri. Oh, oke. Jadi waktu itu tergabung, sudah dapat itu license lawyer sudah? Sudah ada. Oh, sudah ya? Sudah ada. Jadi bareng-bareng sama teman-teman dulu dari Jogja. Apa? Ada dua kan sekarang organisasi, Pradi atau KAI waktu itu? Oh, Pradi waktu itu. Iya. Oke. Kira-kira gitu, Mas. Oh, oke. Terus setelah dari perusahaan kakak itu ke balai lelangnya seperti apa? Jadi gini, waktu saya ditanyain tadi, Ki, kamu usaha apa?
ya biarkan berjalan dulu aja Mas. Tapi yang penting saya pengen jadi lawyer dulu sesuai impian saya. Terus saya didiamkan tuh sengaja. Dalam waktu 3 tahun sengaja didiemin aja. Didiemin Didiemin dalam terserah, arti pengen tahu. terserah mau Ini ngapain nih. adik saya yang paling bungsu itu pengen jadi apa, jalan aja. Untuk bisa, masa sih anaknya seorang pedagang nggak bisa apa-apa. Makanya saya diminta untuk Orang tua cari- pedagang ya? Pedagang. Basicnya pedagang ya? Oh. Pedagang di Pekalongan. Oh, Pekalongan. Oh, batik dong. Jadi apa aja Mas, apa aja saya kerjain, saya ikut ini, saya ikut itu, banyak. Oh ternyata semakin kita banyak temen di Jakarta, semakin kita banyak relasi di Jakarta, oh bisa loh kita untuk bisa survive hidup di Jakarta. Ya, kuncinya teman ya. Kita Intinya mesti harus baik-baik sama banyak teman. ya. networking. Ya, Itu luar biasa. tanpa memandang batas ya. Iya. Artinya nggak usah dibatasin harus di kalangan tertentu, enggak kan? Tahun 2003 akhirnya dibikinlah balang swasta itu. Oh, oleh si kakak? Atau- Bareng-bareng. Oh, Ki, bareng. kamu mau nggak balang tuh lumayan bagus tuh daripada jadi agent, karena dia melihat yang seperti saya sampaikan, ini mobil saya kasih tahun lama, tolong jualin. Oh, oke. Dengan harga sekian. Bingung saya Mas. Tapi terjual saya itu. Terjual harga tinggi. Oh, jadi kakak mulai percaya tuh. Oh, ini adiknya bisa nih jualan mobil di harga tinggi. Harga tinggi meskipun tahunnya lama. Oh, oke. Cluenya apa? Oh ini bekas menteri. Oh gitu. Cluenya itu aja. Oh, mobil Eropa dong. Mobilnya enggak? Jepang. Oh, mobil Jepang. Tapi bekas bekas menteri. menteri. Itu jualan saya seperti itu. Jadi saya berpikir, oh iya. Tapi memang dari kecil didikan dagangnya ada ya. Semuanya jadi pedagang semua. Oh. Bahkan waktu kuliah pun ya kadang-kadang saya bawa batik dan lain sebagainya. Karena memang dari Pekalongan Mas. Iya, emang terkenalnya batik ya. Iya. Nah, setelah tahun berapa tadi? 2003. 2003 berdiri. Itu nggak diapa-apain tuh Balai Lelang. Udah didiemin aja. Ya kadang-kadang kita lelang gitu aja. Tapi nggak. Tapi sudah paham. Artinya proses lelang seperti apa udah paham? Sama sekali nggak paham. Salah satunya nanti dari Mas Sayo sendiri. Ini serius, ini teman saya lama banget. Yang salah satunya mengajarin saya Mas Sayo ini luar biasa. Iya. Udah lama banget ya ketemu. Jadi saya sebut nama-nama yang berjasa dalam hidup saya di luar Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Itu Tuhan Yang Maha Esa itu pasti. Tapi selanjutnya itu banyak teman-teman yang berjasa dalam kehidupan dunia lelang, agent dan lain sebagainya. Dalam bidang properti seperti ini banyak. Salah satunya Mas Sayo sendiri, ada Pak Jul, Oh, Bang Jul. ada Bang Nasirwan. Iya. Itu tiga orang itu yang menjadikan saya, oh saya bisa diterima. Oh. Padahal background saya adalah lawyer, Iya, bukan agent properti. Iya. Nah, ada satu lagi yang lucu nih Mas. Pada tahun 2006, 3 tahun berjalan ya dari Iya. 2003 2006. 2006, kalau nggak salah 2006-2007 lah. Saya tertarik dengan dunia agent asuransi. Asuransi, oke. Itu yang menjadikan saya lebih kuat lagi. Oh, saya bisa nih diterima. Betapa serunya itu asuransi itu, semangatnya tiap pagi, tidak ada selamat malam, selamat sore itu nggak ada. Semua selamat pagi terus. supaya semangat ya. Itu luar biasa. Buat saya itu motivasi buat saya. Nah, kembali ke dunia balai lelang nih. Waktu Mas Kiski itu 2003 terjun di dunia balai lelang, pasti di challenge dong sama kakaknya nih. Ini gua kasih vehicle lah ya, kendaraan untuk bisnis nih. Leres, memang seperti itu. Balai lelang. Habis itu lu mau ngapain? Coba ceritain waktu itu seperti apa? Salah satunya di perusahaan kakak saya itu kan ada bisnis konsultan. Oke. Salah satunya ada satu rekanan dengan Bank BUMN. Bisnis konsultan itu bikin produknya apa? Kayak KJPP atau apa gitu? Ada KJPP, ada konsultan, bisnis konsultan juga. Oh, di dalamnya situ ya. Ada balai lelang juga. Ada balang juga. Nah, salah satunya di situ ternyata bisnis balang ini harus rekanan dengan beberapa kreditur, salah satunya Perbankan perbankan. ya, perbankan. Oke. Gitu kira-kira. Klien pertama kali Bang apa waktu itu? Itu dari bank BUMN. BUMN ya? Nggak usah sebutin platnya ya? Nggak usah. Oh ya, saya oke. Nah, Lu pertama kali percaya memberikan aset-asetnya untuk dijual melalui lelang Iya. di PT HBI Lelang itu Iya. BUMN ya? Iya. Terus waktu itu bingung apa nggak? Mau ngapain gitu? Kan pasti kan sebagai newcomer di lelang kan pasti gue bingung mau ngapain, gue dikasih aset dengan angka-angka yang fantastis terus gue bingung mau ngapain gitu. Sebingung saya tak minum dulu, Mas. Oh ya, boleh. Itu bingung harus ngapain. Tapi kan memang sebelumnya ada balang itu kan kita tetap belajar sedikit-sedikit lah. Iya. Tapi yang paling penting buat saya itu
bagaimana bisa menjualkan objek lelang ini sendiri, khususnya lelang eksekusi. Betapa susahnya jualan lelang eksekusi, di mana lelang eksekusi itu lelang yang dihuni sama pemiliknya atau debiturnya. Debitur. Ini kan itu bisa pengosongan. Lelangnya kan artinya parate kan ya, artinya permohonan dari kreditur langsung kepada kantor piutang lelang negara melalui peran balai lelang kan, gitu kan, betul. Bukan fiat eksekusi kan. Bukan. Jadi dibutuhkan upaya lanjutan seperti pengosongan tadi lu bilang. Nah itu gimana? Kesulitannya di mana, kendalanya di mana, asiknya di mana tuh? Awalnya kan pasti bingung dong, memformulasikan mana yang gua kerjain lebih dulu nih kan. Kira-kira begitu, gimana ceritanya? Saya nggak mikir apa-apa tuh mas. Ngalir aja ya? Nggak ngalir aja, pokoknya saya ngalir semuanya, saya sesuai dengan ketentuannya, diumumkan di koran, 2 minggu sebelum lelang dan lain sebagainya. Ini mengalir aja, lama-lama juga akhirnya bisa jalan dengan sendirinya. Karena pelaku bisnis lelang ini sendiri ternyata sudah banyak, dari sebelum tahun 2000. Balai lelang ya? Iya. Balai lelang udah bertumbuh ya? Balai lelang dan pembeli-pembeli lelang seperti itu masih banyak. Waktu itu belum ada lelang online ya? Belum, jauh. Jadi masih lelang biasa. Masih lelang kehadiran, waktu itu masih ada dispensasi barang di luar bisa dilelang di sini, gitu-gitu kan, zaman waktu itu ya? Iya. Pokoknya seru lah mas, boleh semuanya. Cerita pengalaman yang nggak mengenakan lah ya, yang bikin lu sampai saat ini nggak, artinya pengalaman itu bikin lu saat ini nggak bisa lupa dan lu akan ingat-ingat dari pengalaman itu, gue nggak mungkin akan ngulangin lagi gitu, kira-kira gitu. Di balai lelang apa kira-kira? Waktu itu pas ini ya berkaitannya karena dia berperkaranya dengan properti, aset, pasti kadang-kadang ada sengketa. Dan di HBI khusus properti ya? Properti. Saat ini ya? Iya, sampai saat ini. Ada lelang dan sebagainya itu ada, kalau ada gugatan dari seorang debitur atau macam-macam gitu, banyak yang nggak bisa saya lupakan bahwa kerja itu harus benar. Oh, artinya kita kerja benar aja masih ada gugatan ya, apalagi nggak benar kan? Iya, kerja itu memang harus benar. Step kita sudah benar aja ada gugatan. Kita sebagai sudah benar banget aja, oh ternyata ada orang lain yang mempergunakan kebenaran kita. Iya, misalkan mengambil kesempatan lah ya. Masukkan tanda tangan, masukkan permohonan gini-gini ya adalah. Akhirnya dari itu memang kerja itu memang harus benar. Nggak boleh nggak benar. Semua harus teliti benar, selalu benar. Oh step-stepnya seperti ini, kita jalanin aturan yang berlaku. Di samping kita tetap memperbanyak networking itu sendiri mas. Ya. Kalau dari segi gugatan kan sebenarnya perdata ya, artinya kan kalau dari balai lelang yang lu sekarang lagi pegang kan posisinya pasti jadi turut tergugat, posisi-posisi itu kan. Tapi ada nggak yang masuk ke ranah pidana gitu bro? Ada, itu jadi permohonannya pakai kalau mungkin di eksekusi seperti ini, oh ternyata baru tahu, ternyata si orang menjaminkan objek itu pakai nama orang lain objeknya. Oh, figur ya. Jadi figur. dia memakai seolah-olah mengaku sebagai orang lain, terus dia menjaminkan objek bank. itu. Dan banknya mungkin kurang ini, saya kurang tahu, usah disebutkan. Cacat hukum dong harusnya. Iya. Oh, itu sampai dilelang. Sampai terus dilelang. Yang jual balai lelang lu. Iya. Oh, lu jadi ikut terpanggil. Bukan, ya ikut. Jadi saksi, jadi apa? Oh. Itu ruwet sekali. Nah, waktu itu gimana tuh rasanya gitu dipanggil yang berwajib untuk menjadi saksi kan pasti ngerasain kan rasanya seperti apa gitu. Wah, Mas Cahyo ini malah bikin mengingat yang dulu-dulu. Nggak apa-apa, cerita pengalaman supaya kan gue tadi bilang bahwa pengalaman itu nggak akan terjadi lagi karena memang ya sudah itu yang pertama dan terakhir, ceritanya seperti itu. Sampai sekarang pun sebenarnya peristiwa hal-hal tersebut tidak di luar lelang pun masih suka terjadi kok. Oke. Nah, bahkan kemarin pun ada temen yang minta advice ke saya, kebetulan kan sedikit masih ada ilmu lawyernya, masih ada minta advice ke saya. Dia seorang agent properti juga, perusahaannya mau mencairkan kredit, ternyata figur semuanya. Bukan pemiliknya yang sebenarnya. Jadi misalkan dari pihak dia kan sebagai kreditur, perusahaan yang mencairkan objeknya itu. Nah, dia ternyata baru tahu sertifikat itu memang di tangan yang sesuai sertifikat, bukan sesuai sertifikat itu, tapi dia ngakunya itu adalah milik tantenya, koleganya ya, saudaranya. Tapi sudah ada kuasanya ke dia. Betul. Semuanya. Ini kan itu banyak nanti palsu KB mas. Yang nonton kan banyak dari teman-teman kreditur. Artinya kan pengalaman Mas Kiski ini bisa untuk alarm atau kehati-hatian teman-teman dari kreditur yang mungkin nanti akan nonton ini gitu.
Artinya kalau lagi ada calon debitur yang mengajukan kredit ke kreditur, mesti harus ekstra hati-hati ya. Iya. Karena kita kan nggak pernah akan tahu bahwa kayak contohnya kayak pandemi saat ini kan, gagal bayar, orang akan dilelang, kan kita nggak pernah tahu ya. Yang lebih asik lagi, orang itu yang kemarin konsultasi ke saya itu mengaku benar bahwa yang tanda tangan menyetujui aset yang dijaminkan itu adalah orang itu yang diserbu sertifikat. Gila ya. Ternyata bukan. Gila ya. Iya, Ternyata bukan. Gila ya. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Terus lu ikutan dipanggil jadi saksi? Iya, waktu itu. Tapi ini sekarang terjadi di luar Balelang pun seperti itu. Sampai baru kira-kira kurang lebih 2 minggu yang lalu lah orang itu datang ke saya. Tapi Mas Kiski sadar nggak kalau dalam mengurus balai lelang itu pasti akan ada konsekuensi hukum gitu ya? Konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh ya tertinggi adalah direktur ya mungkin ya, BOD ya atau BOC dalam hal ada perkara di luar itu, di klien itu, dan akhirnya kita jadi ikutan dalam perkara tersebut tuh, sadar nggak konsekuensi hukum itu? Ada sih mas, pasti ada lah. Tapi ya itu dengan berlandaskan yang penting saya melakukannya, kami ini melakukan dengan baik dan benar. Betul. Kita teliti lagi, memang upaya-upaya yang penting kita tidak menurut pikiran saya dan kemampuan saya sendiri bahwa saya melakukan itu dengan benar. Jadi kalaupun ini berarti bukan saya dan saya bukan bagian daripada kesalahan itu sendiri. Betul. Nah, jadi, ini boleh nggak kasih strateginya ngerawat balai lelang supaya bisa jalan lah, supaya bisa jalan seperti saat ini ya. Kita ketahui bersama bahwa saat ini pandemi susah, kita cari klien susah, ketemu orang susah, ya kan? Ya kan? Apalagi Mas Kiski ini concern di dunia lelang properti gitu ya. Iya. Bukannya tidak mungkin untuk menjual tanpa harus ketemu tuh, bukan tidak mungkin, tapi pasti akan ada tips atau triknya Mas. Coba dijelasin, di-sharing. Memang sih dari sekian banyak yang dilelang memang mungkin presentasinya mungkin 1 atau 2 atau 3% aja. Memang jarang sekali sih. Yang laku karena ya? memang yang berperkara. Yang berperkara. Karena memang yang sebenarnya balelang swasta ini sendiri kan adalah kegiatan peralelang saja, Mas. Betul. Peralelang di mana sebenarnya kegiatan yang melegalkan itu yang ngetok palu adalah pejabat lelang kelas 1 atau pejabat lelang negara. Iya, di KPKN. Nah, jadi tugas kami yang sebenarnya adalah bukan memeriksa juga, cuma melengkapi mana aja yang kira-kira diterima sama pejabat lelang kelas 1 itu sendiri. Dan kita melengkapi dengan benar semuanya. Administratif ya. Paling utama buat kita balelang swasta itu adalah kita punya buyer di lelang eksekusi. Oh iya, itu penting sih. Paling penting adalah itu. Penting banget. Jadi bagaimana strategi kita ketika kita mencari calon pembeli, tapi objek itu masih dihuni loh, sama debitur yang membandel, karena memang sebenarnya mereka tuh prestasi. Tapi ya memang ada aja lah caranya supaya bisa buying time, mengundur-mundur supaya dia bisa memiliki kembali aset itu. Nah, ini ada satu hal yang menarik nih. Tadi lu bilang bahwa yang penting kita punya buyer pertama, ya kan? Terus yang kedua, apa tadi lu bilang bahwa debitur tuh kadang masih bandel ya, masih ada di objek itu gitu ya. Nah, bukan hal yang mudah ya, artinya kalau sekarang kreditur kasih challenge balai lelang untuk jual, sementara harganya masih menurut ekspektasi mereka tuh kan susah ya. Padahal sebenarnya kan kalau balai lelang sudah survei, pasti akan menetapkan sebuah kriteria atau harga yang masuk nih, sekian nih harganya gitu. Itu kan susah kan ya, sesuatu yang susah, dan meyakinkan potensial buyer untuk ini loh lelang, ada debiturnya, nanti kita akan bantu untuk menyelesaikan menyelesaikan permasalahan setelah menang lelang, itu kan hal yang susah ya. Gimana caranya, Bos? Itu, Bos. Jadi gini, Mas. Seiring berjalannya waktu, dari waktu ke waktu, termasuk saya dulu belajar sama saya juga, sama teman-teman yang lain juga, karena saya banyak teman dan lain sebagainya. Kunci daripada kami untuk memasarkan objek ini adalah sebenarnya para pelaku bisnis lelang ini sudah cukup lama. Iya, betul. Tinggal saya mengolahnya, kenapa mereka itu harus beli melalui saya. Iya. Padahal banyak orang-orang di luar sana yang seprofesi dengan saya. Iya. Sama pekerjaannya, samain tapi melalui saya. Iya. Jadi mereka ternyata setelah saya pahamin lagi, memang saya ini lagi, oh ternyata kejujuran itu adalah nomor 1. Oh iya. Itu dalam penting. dunia properti, kejujuran itu adalah nomor 1. Iya. Dan kita tanggung jawab apa yang kita sudah kerjakan. Iya.
Itu makanya mereka tetap ngundang saya. Iya. Oh, jadi sebenarnya sesimpel itu, Mas. Oh, saya mau masalah pengosongan terhadap objek tersebut, itu mereka sudah punya tim sendiri. Oh, sudah Iya. terukur oleh mereka ya? Iya. Tergantung nanti harganya. Oh, kalau harga belum masuk ya belum masuk. Nah, satu hal lagi, untuk ngeyakinin kreditur kalau harganya misalkan di lelang pertama nggak laku nih, pasti kan kreditur punya alasan kenapa harganya adalah X rupiah. Pertimbangannya kan macam-macam, ada kewajiban debitur, denda, bunga dan lain-lain kan. Iya. Nah, untuk meyakinkan bahwa Pak turunin dong di sini nih, ini ada pembelinya, itu caranya seperti apa tuh? Kalau dulu memang alot, Mas Sayo. Dulu memang alot. Nah, Tapi sekarang sekarang nggak alot? sudah nggak alot. Serius? Serius. Oh, karena memang jadi butuh mereka ya? langsung lelang likuidasi nggak apa-apa. Karena di aturan PMK-nya, peraturan Menteri Keuangannya sudah jelas bahwa patokannya adalah nilai appraisal dari KJPP setempat. Ya, itu Yang menilai itu. yang di atas 1 miliar. Jadi mengenai ukurannya, mau nggak mau lelang di atas dulu, di pasar dulu, mau tengah dulu, mau jerit-jerit dulu, tetap aja kalau memang debitur, si kreditur mau nakal, ya nakal aja, ada gugatan. Oh, debitur yang nakal maksudnya? Sorry. Debitur yang nakal kan? Debitur. Debitur yang nakal. Gugatan. Nah, itu untuk yang tadi itu. Dia akan buying time untuk kembali menguasai aset itu. Menguasai dalam artian mungkin Beli dia mau kembali, jual, kan? kembali, mungkin punya Pembeli sendiri. beli sendiri dan sebagainya. Oke. Jadi mau nggak mau para kreditur pun dari perbankan maupun dunia yang lainnya lagi itu berpikiran lah sama aja sih, tetap ada gugatan juga kalau seperti itu. Iya. Makanya di bisnis kami ini kami memilah-milah, Pak. Memilah-milah mana-mana aja kira-kira yang asetnya bisa aman. Oh, nah ini Saya spesialis, kalau kami itu spesialis dari Jabodetabek, Bandung dan Bali. oke. Nah, bicara properti nih, Bro. Kan macam-macam ya. Ada properti yang bentuknya pabrik, ya kan? Ada properti yang bentuknya hotel, ada properti yang bentuknya kantor, rumah tinggal dan lain sebagainya. Bicara kue properti ini, menurut pengalaman lu yang sudah sekian puluh tahun lah ya, berkecimpung di dunia lelang, pernah nggak lu jualan yang renyah gitu? Dari segi harga renyah gitu kan? Kan kita sama-sama tahu kalau balai lelang itu kan dapat rezekinya dari success fee dong. Jualan lelang baru dibayar, atau mungkin ada pelunasan baru dibayar gitu kan. Nah, coba ceritain, Bro. Dari segi harga, waktu itu harganya sekian puluh miliar atau sekian ratus miliar dan lu sukses gitu. Pernah nggak ada pengalaman itu? Pernah. Oke. Itu kenapa saya tadi pilihin, kita lebih selektif memilih aset-aset mana. Jadi nggak semua objek yang diberikan kepada seluruh debitur ke kami kita terima. Oke. Kita selektif, oh ini ada, pembelinya ada, dan kita memang kalau itu masih dipasang hak tanggungan, kita meminta kepada kreditur untuk menutup nama debiturnya dulu, Mas. Nah, kita dari orang lapangan kami juga langsung harus survei mana-mana aset yang aman. Kira-kira debiturnya sudah menghilang, kabur, debitur yang ngasih uang kerohima dan sebagainya. Kita lebih selektif ke situ. Jadi yang dihuni seperti itu, kalau harganya bagus banget, sesuai dengan kantong para investor, yaitu beda lagi. Karena kami ini kalau pralelang ini tidak melayani sampai dengan eksekusinya, dia sudah ada cost sendiri. Makanya harga harus bagus sesuai kantong mereka. Pengalaman lu jualan berapa tertinggi waktu itu? Sekarang ini, bukan sekarang ini. Dari sejarah lah ya, dari lu pertama 2003 sampai sekarang? Terbesar itu 125 miliar. Wow. Tangan dong, wih. 125 miliar, Bro. Tahun berapa itu? Ada yang unik ini. Ada yang unik. Kita jualan 125 miliar. Kita jualan di angka 15,250 miliar. Itu fee-nya bisa lebih besaran 15,250. Ya, karena kan fee pasti turun ya, semakin banyak asetnya pasti fee-nya kecil kan? Iya. Oh. Iya, tapi dari segi target negara kan cakupan yang 125 dong, karena kita bicara PNBP-nya, bicara BPHTB-nya, bicara ya kan? Yang tadi saya sampaikan 15,250 miliar itu memang akhirnya memberikan kerohiman kepada debiturnya. Lelangnya batal. Oh gitu, jadi jual beli ya? Jual beli. Ditebus, ya semua happy ya? Semua everybody happy ya? Everybody ya. Itu jauh lebih besar malah dapatnya. Iya sih. Seperti itu, Mas. Dan berkah lah ya, kira-kira lah ya. Berkah. Karena memang ya udah damai, seru-seruan. Bicara yang dulu-dulu, Mas Sayo,
itu kurang lebih pernah yang saya sempat tadi sampaikan ke Mas Cahyo. Kakak saya cuma ngasih tahu selama 3 tahun saya dibiarkan sama kakak saya. Setelah di balai lelang itu? Dibiarkan. Saya diundang. Ki, apa yang kamu udah dapat? Oh, saya ada ini. Coba brokeran ini, brokeran itu. Baik dari mulai batu bara, gunung batu, pom bensin, mas. Kakak saya senyum aja, ketawa aja. Saya belajar banyak dari beliau. Luar biasa, mudah-mudahan almarhum ya? Almarhum. Iya. Beliau sangat berjasa dalam hidup saya. Pernah saya kenal beliau juga. Iya. Jadi itu apa yang kamu dapat? Nggak, saya hampir ini. Ki, saya tanya sama kamu. Kenapa pengusaha batu bara itu bisa minta jualin kaflingnya melalui kamu? Kenapa harus lewat kamu? Nggak lewat orang lain aja gitu? Nggak lewat. Mereka tuh kalau punya kafling batu bara, punya PT bergerak di bidang batu. Misalkan ya Mas ya, batu bara tadi itu misalkan. Itu mereka kan punya komunitas sendiri. Bener-bener punya. Kenapa harus lewat kamu? Kenapa kamu harus capek-capek? Dan kamu loh, kamu baru di Jakarta. Saya pikir lagi, bener juga nih. Iya. Kenapa harus lewat gua? Nggak lewat yang lain yang lebih. Kenapa yang dia pro langsung gitu ya? ngeling ke perusahaan-perusahaan yang terkait? Betul. Lebih enak. Terus jawabannya apa? Terus sepatu kamu miring-miring nggak jelas, kamu nggak tahu apa-apa. Karena kamu sibuk sendiri gini-gini, kamu yang sibuk, padahal dianya nggak perlu sibuk-sibuk lagi sebenarnya. Iya. Sekarang saya ditanyain, kamu tahu kenal pemiliknya? Tidak. Kenal pembelinya? Tidak. Terus kamu jualannya apa? Bener banget. Udah nggak kenal, kita suruh jualnya capek ya, sepatu miring loh. Sepatu miring-miring. Sepatu miring. Sparrow maksudnya. Ketemu di lobi hotel, nggak jelas ya kan? Jelas, ngopi-ngopi, keluar parkiran, aduh ngopi udah. Capek sampai malam dan lain sebagainya. Tapi aku inget loh, sama almarhum beliau seseorang yang baik lah ya. Terus sangat keras mendidik saya. Ada kalimat yang lucu sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu dari almarhum. Budun desa jadi goneng kuda. Jadi izin gua. Bener itu. Malu. Iya. Jadi saya banyak berpikir. Itu filosofinya dalam loh itu. Dalam. Budun desa jadi goneng kuda gitu. Iya. Artinya ya kalau sudah hijrah ke kota ya harus pinter lah ya. Mengikuti perkembangan yang ada. Mengikuti perkembangan yang ada, selalu update, networking yang baik, gitu-gitu ya. Iya. Nah, tipsnya apa nih Mas Kiski untuk teman-teman balai lelang yang sekarang, kan balai lelang banyak, ada yang main di otomotif, ada yang main di properti, ada yang main di lukisan, ada yang main di saham, ada yang main di bea cukai, banyak banget kan. Nah, khusus yang untuk balai lelang yang bermain di tanggungan dan properti ini, tipsnya apa? Sebenarnya tadi udah saya sampaikan Mas Cahyo. Selain jujur, selain bener, artinya selain bener, kan tadi sudah jujur, iya, menjalankan secara benar sesuai aturan, iya. Nah, tips yang lain supaya sukses apa nih? Networking yang bagus ya. Oh iya, itu penting. Dan cita-cita saya memang saya nggak pengen jadi orang kaya, Mas. Tapi orang yang berkecukupan. Tapi saya pengen jadi orang senang. Kalau orang senang itu pasti kaya. Oh gitu, karena banyak temen. Oh iya, karena kalau kaya ukurannya hanya harta ya susah kan. Kalau ukuran kaya itu adalah teman dan macam-macam kan bisa jadi seperti itu ya. Iya. Terus apa lagi tuh selain networking? Ada lagi nggak? Sebenarnya kalau dunia properti atau lelang seperti ini hanya networking sih. Oh. Networking dan jujur itu terus kita gas terus aja. Iya, pasti suatu saat akan ada rezekinya ya. Iya. Oh. Okay. Dan satu lagi tip dari saya, jangan pernah karena kita tuh setengah agent tapi ada badan swastanya, kita punya badan hukumnya, badan swasta. Karena kita setengah agent juga, kita mau dipotong jalan, kita istilah bahasa Arabnya zolimin ya, zolimin orang atau gimana, atau orang ada yang motong jalan kita, pakai dia jalur lain sendiri, jangan pernah kecewa dan kebingungan dan marah-marah. Iya, maafin aja lah ya. Bukan maafin Mas, itu biarkan diserahkan sama Tuhan semuanya. Itu beberapa bulan, nggak usah bulan kadang, digantinya luar biasa, berkali-kali lipat. Beratus-ratus kali lipat. Oh gitu ya? Iya. Saya harusnya mendapatkan misalkan 150 juta, itu berkali lipat sampai hampir 1,5 miliar dalam waktu 3 minggu. Karena mungkin korelasinya dengan keikhlasan itu tadi ya? Iya. Itu yang saya tangkap seperti itu. Jadi kita yang penting hidup senang tadi, tidur nyenyak, makan enak. Oh betulan saya senang kuliner Mas.
Oh kuliner, ya. Pantesan agak-agak tambun. Ya. Tapi yang penting sehat. Nggih. Mas, bicara industri lelang, balelang masih menarik ya sih? Jujur. Jujur aja nggak apa-apa, kan banyak yang nonton. Jangan sedih, jujur ya. Semenjak diberlakukannya aturan, saya lupa tahun berapa, mungkin tahun 2010 ya. Tidak usah melalui balelang swasta, seluruh pihak-pihak itu bisa melakukan permohonan langsung ke pejabat lelang kelas 1 maupun kelas 2. Itu menjadikan balelang itu lumayan terpuruk, bahkan sekarang terpuruk sekali. Bahkan ada satu kejadian yang sebenarnya menjadikan saya ini balelang swasta ini nggak punya harga diri sama sekali. Kenapa? Karena kita pernah diundang sama kreditur, Mas, tolong pasarin objek kita. Kalau masalah pengajuannya mungkin saya lebih dekat dengan teman-teman atau lebih fleksibel, lebih enak untuk mengajukan permohonan langsung ke KPKNL. Jadi tidak usah pakai balelang swasta. Sedih banget. Lah terus suruh ngapain? Kenapa? Suruh masarin tetap dapat fee. Tapi harga diri balelang swastanya sudah tidak ada. Iya, jadi kayak agen properti aja jadinya ya. Agen properti aja. Cuman bedanya kalau agen properti nggak bisa memberitahukan kalau ini ada rencana lelang kayak gitu mungkin. Itu sudah di-handle semua sama krediturnya semuanya. Gitu ya. Jadi ngenes banget balelang swasta itu. Ya harapan saya, mimpi kami semua. Kebetulan di Perbali, Persatuan Balelang Indonesia, saya ada di satu pengurus bendahara umum. Bendum ya. Ya. Jadi kita lagi mengusahakan terus, teman-teman yang bergabung di Perbali jangan kecil hati, kita juga berusaha terus menggodok untuk menjadikan seluruh ada kata-kata lelang itu harus pakai balelang swasta. Luar biasa. Tapi Perbali ada satu gebrakan tuh yang saat ini saya nilai luar biasa tuh. Jadi organisasi satu-satunya yang masuk di dalam PMK itu kan baru sekarang-sekarang nih ya. Iya. Yang diwajibkan untuk ikut menjadi anggota ya kan? Perbali ya. Keren itu. Ya, itu dulu pas zamannya perjuangan Pak Doksa. Ya teman-teman yang lain juga pendahulu, ada Pak Ali. Ada Pak Ali Vitali juga. Ada Bu Citra, ada ya Pak Suharjono. Sekarang Pak Ali, ya, Pak Ali Amran. Luar biasa. Sekarang Pak Ali Amran, Pak Karso ya kan sekjennya. Iya. Gitu Mas Sayo. Iya. Banyak sih. Memang kita harus tetap survive di zaman yang era milenial seperti ini. Kita selalu meng-create seperti apa. Kalau balelang swasta yang seperti tadi itu ya saya sedih sekali memang. Ya kalau itu balelang yang bermain di properti kan sebenarnya balelang itu fleksibel ya, artinya tidak boleh kalau punya izin balelang itu jangan lalu mengkotakkan diri terhadap menutup diri atau mengkotakkan diri terhadap suatu produk gitu. Kayak misalkan Mas Kiski sekarang kan memang concern di properti, tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin pindah lagi ke otomotif atau mungkin ya kan bisa kan seperti itu karena memang izinnya diberikan untuk lelang kan bukan hanya untuk properti kan. Saya lagi planning ke depan Mas. Nah, masih rahasia. Oh iya masih rahasia. Boleh bocorannya. Jangan dulu. Oh jangan dulu. Ya tapi masih punya rahasia. Hubungannya pasti sama digitalisasi ya. Iya. Oh itu harus mau nggak mau ya kita harus melek digital Mas. Iya. Karena memang ke depan ini yang menjadi jembatan untuk bisnis apapun pasti digitalisasi. Iya. Ada tips kata-kata terakhir untuk teman-teman balelang Mas sebelum kita tutup nih ngopsan kita ngobrol santai kita nih tetap semangat tetap apa gitu boleh Mas buat teman-teman balelang gitu. Buat teman-teman balelang jadilah orang senang. Itu aja. Mantap, filosofinya dalam tuh, jadilah orang senang karena sejujurnya senang itu butuh ya itu tadi silakan di artikan sendiri. Orang senang. Mas Kiski. Orang senang yang berintegritas, orang senang yang jujur, orang senang yang pokoknya kita harus senang terus. Iya. Karena itu akan menjadikan kinerja kita akan selalu happy. Iya. Dari pagi sampai malam sampai paginya lagi kita harus senang. Mantap. Mas Kiski, terima kasih sudah hadir di Ngobrol Santai pada siang hari ini. Semoga berkah selalu. Baik, amin. Sehat selalu. Sami-sami, Matur nuwun Mas Kiski.